Di beberapa bagian kita pakai metode compression and release dari Frank Lloyd Wright. Memang ini common sih dipakai sekarang, jadi salah satu bahasa arsitektur yang common gitu ketika mau memasuki ke ruangan yang besar secara scape-nya, kita bikin compression dulu atau kita bikin sequence yang lebih sempit dulu. Jadi ketika ada sequence antara ruangan sempit dan ruangan besar, ada experience yang menariknya gitu. Saya Ricky dari RB Studio sebagai head designer, kebetulan juga jadi architect in charge di project ini, Troy House. Harusnya berdua sama Welia, dia sebagai desainer interior in charge-nya. Briefnya sebenarnya sederhana sih. Mereka minta rumahnya banyak bukaan cahayanya, banyak bukaan udaranya, kemudian nggak kelihatan sempit, jadi pengen banyak open space, open plan. Project ini kan sebenarnya project renovasi ya, jadi awalnya tuh bangunan existing satu lantai, mereka beli, kemudian mungkin dari existing satu lantai ini kepake sisa seperempatnya lah di lantai dasar, kemudian dari situ dikembangkan jadi sekarang 2,5 lantai. Di lantai 3-nya itu ada rooftop, ruang entertainment sama kolam renang gitu. Oke, kalau luas tanah itu kalau nggak salah 250-230 antara segitu. Luas bangunannya itu bersihnya mungkin sampai 350, 2,5 lantai itu. Konsep rumah ini pada dasarnya kita pakai pendekatan tropis karena konteksnya memang secara geografis juga ada di Indonesia ya. Jadi pendekatan-pendekatan arsitekturalnya juga kita pakai yang ketropisan. Jadi banyak passive design, banyak cross ventilation, kemudian indirect light, kemudian ada sentuhan Mediterranean juga yang ini sebenarnya nggak kita rencanakan dari awal, tapi seiring berjalannya proses desain dan klien juga banyak involved dan ngasih referensi dan lain-lain. Jadi ketika finish tuh secara looks memang ada lah sentuhan-sentuhan Mediterraneannya yang mungkin itu preference dari klien. Jadinya gaya arsitekturnya nggak ada satu pakem, jadi ada kontemporernya, ada tropisnya pasti kita pakai pendekatan tropis, kemudian sentuhan Mediterraneannya cukup kental juga dari pemilihan material dan juga mungkin karena banyak openingan kemudian gede-gede, ada beberapa yang curve juga openingannya lengkung. Di beberapa bagian kita pakai metode compression and release dari Frank Lloyd Wright. Memang ini common sih dipakai sekarang jadi salah satu bahasa arsitek yang common gitu ketika mau memasuki ke ruangan yang besar secara scape-nya, kita bikin compression dulu atau kita bikin sequence yang lebih sempit dulu. Jadi ketika ada sequence antara ruangan sempit dan ruangan besar, ada experience yang menariknya gitu. Tantangannya mungkin karena anaknya banyak ya, jadi keluarganya banyak, maksudnya satu keluarga aja, satu pasang suami istri dan 4 anak, cuman jadinya kita jadi harus mengakomodir semua kebutuhan dari setiap anggota keluarganya dan yang jelas beda-beda ya, apalagi pendekatan desain rumah itu kan personal banget. Jadi ketika kita punya satu set of kaidah arsitektural yang ideal gitu ya, yang kita pelajari selama ini, kita ingin terapkan, tapi kan kadang itu kontradiktif sama preference pengguna atau pemilik rumah yang itu udah terbangun dari mereka kecil, dari bagaimana mereka tinggal di rumah orang tuanya, kemudian mereka besarnya di mana, itu semua jadi library untuk bagaimana beraktivitas di rumah buat pemilik rumah gitu. Jadi tantangannya itu sih. Area yang menarik sebenarnya saya suka banyak detail sequence transisi antar ruang di desain rumah ini, dan kebetulan kalau kayak yang gitu-gitu kan biasanya owner itu agak strict ya, yang tadi aku bilang kayak mereka udah punya formula yang bakunya, masuk rumah tuh ya ke ruang tamu, udah gitu ruang tamu kemana. Nah di sini kita banyak menabrak dogma-dogma itu dan mereka terbuka tentang itu, dan saya suka sih sama beberapa sequence. Material batu alam, varian batu alam itu banyak. Kita pakai andesit, basalt,
serai Bali, plaster tekstur, kemudian plaster halus juga banyak. Untuk material eksterior, untuk material jendela, kusen, pintu itu kita banyak pakai kayu jati. Nah si owner ini jadi dia kayak punya workshop gitu, workshop mebel kalau nggak salah, atau pokoknya kayu-kayuan lah. Nah itu kita banyak pakai barang dari workshop dia, kayu-kayu jati untuk dipakai di pintu jendela kusennya. Ya mungkin itu sih salah satu kenapa jadi ada fusion antara tropical approach-nya, karena tropisnya ya kita pakai di dalam proses berarsitekturnya, kontemporernya kita pakai di banyak detail di rumah ini gitu ya, detail-detail yang tidak banyak ornamen, walaupun ada sedikit banyak di area living itu sedikit ornamen klasik kayak wall molding gitu yang memang request dari klien, jadi agak eklektik lah memang, dan juga Mediterraneannya juga dari material juga sih memang. Jadi overall kalau dari saya pribadi sebagai arsitek, terima kasih teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di project RB yang lain. Sering-sering syuting ya.